mulai bangun beberapa bisnis yang menjanjikan gitu. Ya, mesin pokoknya asal fokus kepada sistem income masuk itu, Mas. Oke. Lalu didelegasikan, lalu bikin lagi sistem income masuk, didelegasikan. Itu mesin terus, Mas. Itu dari ilmunya Robert Kiyosaki. Bukan fokus pada uangnya, tapi fokus kepada sebuah sistem yang bisa membuat uang masuk ke rekening, ke kantong. Menarik. Happy Hockey! Makin happy! Makin hockey! Tapi kalau coba Mas, ketemu orang-orang hebat, itu tatapan matanya, mengamati situasi, mengamati orang, itu beda. Makanya ketika waktu kumpul dengan alumni Mas, ada orang yang lagaknya kayak konyol, kayak orang agak gak waras, tapi tatapan matanya, ini bukan orang biasa. Dan sekarang menjadi konsultan saya, Mas. Itu luar biasa. Itu asetnya ratusan miliar, kekayaannya luar biasa. Karena skill mengamati, nah teman-teman belajarlah dari sekarang untuk punya skill mengamati kehidupan, mengamati ya perkembangan ekonomi, perkembangan digital, apapun itu diamati. Termasuk mengamati diri. Nah, ciri-ciri orang yang serius mengejar impiannya itu gimana sih, Om? Bisa kita lihat nggak? Ciri-ciri orang yang serius mengejar impiannya itu apa? Parameternya apa, Om? Parameternya itu semangatnya nggak padam, Mas. Semangatnya nggak padam. Jadi kalau orang sudah fix impiannya, itu nggak ada lagi pertanyaan. Kadang saya tuh masih prihatin kalau gini, Mas. Om, gimana caranya semangat gitu loh? Masa sih caranya semangat nggak tahu gitu kan? Ya ampun gitu loh. Dan itu banyak, Mas. Cuma 1-2 yang punya problem. Semangat aja nggak bisa gitu. Nah, orang yang sudah sangat konsisten mengejar impian itu sudah nggak ada lagi nunggu disemangati ayang lah apa-apa, itu nggak ada. Jadi terus semangat itu udah powernya tuh kelihatan, auranya dari bahasa tubuhnya, dari ketika ketegasan berbicara, itu orang-orang yang sudah punya tujuan jelas gitu. Nah kalau belum, ya wes, bentar ngalor, bentar ngidul, kadang masih terombang-ambing lah. Nah, misal nih Om, ada orang yang sudah ikhtiar sana, ikhtiar sini, tapi masih juga belum berhasil gitu, masih buntu, stuck gitu ya. Pesannya Om Bimo bagi orang-orang yang sudah mau hampir menyerah dan putus asa itu apa, Om? Ya, pasti selalu ada harapan. Jadi perasaan menyerah, perasaan ini saya pun juga pernah di titik itu kok, gitu loh. Apa ya, saya tuh kok nggak bisa naik-naik kehidupannya, sudah berusaha itu, terus merasa kayak buntu gitu ya. Yang pertama saran saya, coba keluar dari rutinitas. Gitu, keluar dari rutinitas. Entah yang biasanya pagi ngapain, coba keluar dari rutinitas. Supaya semesta ini mengenali ada sebuah perubahan pola di dalam diri. Sehingga Anda berpotensi dihadirkan pola yang berbeda. Gitu. Ketika saya kerja, saya memilih resign. Pas resign itu saya konyol, Mas. Nggak ada mentor, nggak ada yang bimbing, ikut MLM ya hanya dalam tanda kutip waktu itu dimanfaatkan leader, dikasih kacamata kuda, nggak boleh ngerjain yang lain, akhirnya MLM-nya tumbang ya, saya pun ikut tumbang, tapi leader dengan mudah ke tempat yang lain dan sebagainya gitu. Di titik-titik yang sampai apa ya, punya uang 500-an tinggal 2 keping, bensin motor sudah merah, anak istri di rumah mertua. Itu titik yang saya merasa terendah. Kemudian saya ngomong di depan cermin, Bimo ingat, ini titik terendahmu dalam kehidupan. Itu sambil nangis sama saya. Setelah ini kamu melesat lebih tinggi. Akhirnya saya melakukan suatu hal yang berbeda. Saya tiba-tiba ada dorongan. Nah makanya ini Mas menyambung higher self dan intuisi tadi. Saat itu saya belum mengenali bahwa itu adalah intuisi. Ada dorongan untuk ketemu sama teman lah. Nah hal seperti itu kita perlu sensitif sih Mas, karena kalau hanya hanyut dalam aku sudah nggak ada harapan lagi, aku sudah nggak ada jalan keluar lagi, ya akan begitu. Makanya perasaan-perasaan force-nya, kalau teman-teman nanti bisa, kalau belum ikut Happy Hockey, googling aja vibrasi, tabel vibrasi, perasaan force itu jangan dijaga, karena itu akan menarik peristiwa-peristiwa yang negatif. Bahkan kemiskinan sama dengan vibrasi force. Dulu saya nggak percaya, tapi realitanya seperti itu. Kemiskinan sama dengan vibrasi force. Nah itu nyambung tadi Mas, ukuran memberi akan dipakai untuk ukuran menerima. Artinya memberi lebih daripada apa yang dibayarkan,
daripada gaji yang diterima, itu sebagian dari tabungan energi yang suatu saat pasti dipanen. Itu makanya teman-teman benar deh evaluasi. Yang belum menerima banyak, Anda sudah memberi apa? Iya. Yang belum menerima banyak, nah nge-give yang banyak malam ini. Mudah-mudahan besok dapat banyak. Mas, apakah boleh kita menarik uang di masa lalu kita? Misal mantan, menarik orang di masa lalu. Oh, menarik orang. Boleh lah, udah lah apa kau oleh? Ya boleh. Boleh yang orang karep-karep ya narik sapa wae kan ya. Boleh. Haknya sendiri kan ya. Ngoleh konangan bojone kan ya urusanmu kan ya. Kalau udah punya, kalau belum punya masih aman. Iya. Oke, gimana biar terulang kejayaan yang sudah pernah tercapai? Ini kayaknya lebih mudah. Gampang. Iya, lebih mudah. Tinggal memancarkan vibrasinya saja. Ketimbang mulai dari nol dulu. Itu ya, Om ya. Iya. Jadi gampang, tinggal waktu jaya-jaya itu coba diamati lagi dirinya saat itu vibrasinya seperti apa. Saat itu kecenderungannya kehidupannya seperti apa. Karena semua punya pola kemiripan, tapi beda orang beda-beda ya, Mas. Iya, iya. Ada yang tipenya memang harus ngejar mentok dulu, begitu dilepaskan dapat hasil. Ada yang tipenya itu nggak terlalu ngarap dari awal, jadi nggak usah mikirin duit, duitnya datang banyak. Ada yang polanya tahajud, Mas. Jadi saya ada peserta kelas itu polanya tahajud. Rumah dapat, expander dapat. Iya, itu soal beli. Dan hanya dengan tahajud saja itu. Tapi nggak bisa dikatakan hanya dengan ya. Iya, iya. Itu luar biasa. Jadi setiap orang punya pola masing-masing. Nah, Anda pada saat jaya itu coba kumpulkan data. Jayanya biasanya nggak cuma sekali. Pernah sukses di beberapa kali, itu ada pola kemiripan. Nah, lakukan itu, pancarkan sekarang dengan jauh lebih kuat, maka bisa menarik hasil yang lebih besar. Jadi buat orang yang sudah pernah jaya, berhasil, jatuh, untuk menarik kejayaan lagi itu sangat mudah. Karena jalannya sudah tahu dulu lewat mana. Bukan aktivitasnya ya, Mas, tapi lebih kepada vibrasinya. Bukan aktivitas, misalkan dulu pas sukses saya pas jualan pisang, berarti sekarang harus jualan pisang ya, bukan itunya. Menghilangkan rasa jengkel sama orang itu gimana, Om Bimo? Tergantung rasa jengkelnya karena apa. Kalau saya hidup berkesadaran sih, artinya jengkel itu kalau dipelihara ya nggak nyaman siapa sih rasa jengkel itu. Itu misalkan saya jengkel sama Mas Indra, ya nggak nyaman siapa? Kan saya, Mas Indra tidurnya nggak peduli, masih tetap enjoy kemana-mana. Tapi saya yang menyimpan jengkel, nggak nyaman. Gitu. Makanya ya itu salah satu cara memperbaiki pancaran aura dari hal-hal sepele itu nggak usah digenggam, udah lepasin aja. Orang yang jengkel biasanya dia sedang tidak bahagia. Kalau dia bahagia, dia tidak akan membuat kita jengkel. Bermeditasi apakah bisa merubah kehidupan jadi lebih baik, Om Bimo? Bisa nggak? Ya, kalau hanya bermeditasi saja nggak bisa. Tetap meditasi harus ada actionnya. Tapi meditasi sebagai pondasi dasar bisa. Karena meditasi ada yang bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk memperbesar wadah rezeki gitu. Tetapi uang nggak akan jatuh dari langit tiba-tiba. Ya, Anda tetap perlu adanya action. Nah, kalau dari meditasi Anda dapat petunjuk, kamu daftar TikTok affiliate ya daftar gitu. Kalau ada petunjuk, kamu pergi ke sana temui teman lama ya temui gitu. Nah, dari hasil meditasi itu apa? Karena itulah real action yang akan menghasilkan. Oke.